Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Riafinola dari Prodi PAUD Kelas Online semester 3 YAI Al-Azhar Kota Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kurikulum Indonesia. Jadi teman-teman, kurikulum yang ada di Indonesia ini sudah berganti-ganti sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kurikulum pendidikan nasional memang telah menjadi berulang kali mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1502, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2000 serta 2006 yang terbaru, dan kurikulum 2013 dan sekarang saat ini yaitu kurikulum Merdeka. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Sejarah kurikulum di Indonesia yang pertama yaitu kurikulum 1947 yang diberi nama Retnanjana Pelajaran 1947. Pada bahasa Belanda, leerplan artinya rencana pembelajaran. Istilah ini lebih populer dibandingkan istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat ini dikenal dengan sebutan Rencana Pelajar 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarnya. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum 1952 yang diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setelah Rencana Pelajar 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952. Ini bahwa setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus pada pelajarannya menunjukkan serta menjelaskan bahwa seorang guru mengajar satu sama pelajar. Yang ketiga yaitu ada kurikulum 1964 yang diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pemikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri-ciri kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan dan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Selanjutnya, kurikulum ini dikembangkan lagi pada tahun 1964. Kelahiran kurikulum 1964 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1964 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia menjadi Pancasila sejati, kuat, sehat, jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Selanjutnya, kurikulum disempurnakan lagi pada tahun 1975.
Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakangi lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen yaitu MBO, Management by Objective, yang terkenal pada saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci pada prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajar, yaitu rencana pembelajaran setiap satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum 1984 berubah lagi, kini menjadi kurikulum 1979 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Selanjutnya kurikulum berubah lagi, kini menjadi kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Selanjutnya kurikulum disempurnakan lagi pada kurikulum 2004, KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai spesifikasi indikator-indikator, evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasik, berorientasi pada hasil belajar dan berkeberagaman. Selanjutnya yaitu kurikulum ini dikembangkan lagi menjadi kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelaksanaan KBK masih di dalam uji terbatas, namun pada awal 2006 uji terbatas tersebut dihentikan dan selanjutnya dengan terbitnya Permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan. Lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dan penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Selanjutnya kurikulum ini diubah lagi menjadi kurikulum 2013. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji coba pada tahun 2004. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksana pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada perolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencapai sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaian dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Nah, selanjutnya yang baru-baru ini adalah terjadi perubahan kurikulum lagi, yaitu menjadi kurikulum merdeka yang dimana siswa dan guru dituntut untuk aktif dalam pembelajaran. Dan dalam kurikulum merdeka ini
eh, banyak media-media yang digunakan dalam mode pembelajaran. Baiklah teman-teman, itu tadi pemaparan materi yang menurut saya yang dapat saya ketahui. Jika ada salah saya mohon ampun, kepada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.